diskon tarif 30%, dan ini ditujukan untuk kurang lebih 1,5 juta penumpang. Ya, bisa Anda menyaksikan breaking news. Dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini meninjau stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Ya, beginilah situasi terkini di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Menko AHY sedang meninjau langsung untuk persiapan libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat ada lebih dari 11.000 penumpang ini berangkat ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, pemirsa. Adapun juga para penumpang ini telah menunggu di ruang tunggu lantai 1 stasiun Gambir, dan mereka lengkap membawa koper hingga tas rantel sejak pagi hari. Dan para masyarakat yang sedang di Gambir pada pagi hari ini sangat antusias melihat Menko AHY dan ingin bersuah foto dengan Menko AHY. Dan rencananya calon penumpang ini akan bertujuan ke sebagian wilayah di Pulau Jawa maupun di Jogja. Panggil bapaknya langsung. Panggil, Pak. Udah, panggil. Lihat pemirsa di layar televisi Anda, Menko AHY masih terus komunikasi ataupun menyapa begitu ya para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan nampaknya dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat ya. Ini juga turut didampingi oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin. Dan nampak sejumlah penumpang ingin bersuah foto dengan Menko AHY secara langsung. Kalau kita mengulas tadi sejumlah laporan dari teman-teman di lapangan ya, Togi, laporan rekan Jessica Winoto, tadi kalau misalnya di stasiun Pasar Senen, sejumlah wilayah favorit saat ini untuk pengguna kereta api jarak jauh, di antaranya ada Bandung, kemudian Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain. Stasiun Gambir ini salah satu stasiun yang berada di wilayah Daup 1 Jakarta yang selalu ramai pula ya menjelang libur Natal dan Tahun Baru ataupun arus mudik begitu, karena menjadi salah satu moda transportasi favorit pilihan masyarakat. Liburan apa? Lancar ya Pak ya? Siap. Kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di stasiun Gambir, Jakarta. Melalui sambungan telepon, silakan Amrina, bagaimana pantauan Anda secara langsung di sana? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, benar sekali seperti yang tadi sudah Yasmin sampaikan bahwa hari ini dari Menko Infrastruktur Kewilayahan Agus Yudhoyono kembali melakukan peninjauan. Kali ini peninjauan dilaksanakan di stasiun Gambir. Tentunya peninjauan ini dilakukan oleh AHY untuk meninjau bagaimana kesiapan infrastruktur stasiun Gambir sebagai salah satu stasiun sentral untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Dan untuk peninjauan ini sebenarnya tadi dari Menko AHY sendiri telah
sampai ke stasiun Gambir kira pada pukul 10 pagi, namun memang ada rapat dan juga diskusi terlebih dahulu yang dilakukan oleh AHY bersama dengan jajaran dari KAI, tentunya untuk bisa mengecek bagaimana data dan juga kesiapan dari stasiun Gambir itu sendiri. Nah, saat ini yang sedang berlangsung adalah bahwa dari Menko Agus Yudhoyono gitu ya, sedang menyapa secara langsung para calon-calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Nah, saat ini untuk Menko AHY sedang masuk ke dalam kereta jarak jauh. Ini adalah kereta Cakrabuana dengan tujuan dari Gambir menuju ke Purwokerto yang akan setidaknya akan melakukan keberangkatan pada beberapa saat lagi, sekitar 10.50. Dan yang kami pantau bahwa dari tadi memang dari pihak Menko AHY terus-menerus gitu ya melakukan dialog dan juga menyapa warga calon penumpang yang mana mereka akan melakukan perjalanan, dan juga tentunya sekaligus melakukan dialog apa saja persiapan-persiapan yang mungkin diperlukan, dan juga bagaimana perjalanan mereka ataupun juga bagaimana pengalaman perjalanan mereka menggunakan kereta api. Yasmin dan juga pemirsa, meskipun memang untuk saat ini tentunya masih terus dilakukan adanya dialog antara AHY dengan para penumpang gitu di dalam gerbong ataupun juga dalam armada kereta. Ini bukanlah pertama kali dari pihak Menko AHY melakukan peninjauan, terutama meninjau kesiapan infrastruktur di momen Natal dan juga Tahun Baru. Kalau kita lihat sedikit beberapa waktu yang lalu begitu, dari pihak Menko AHY telah beberapa kali melakukan peninjauan untuk memastikan bahwa perjalanan ataupun juga momen angkutan libur Nataru ini berlangsung dengan aman. Misalnya beberapa waktu lalu dari pihak AHY pun juga meninjau pelabuhan Tanjung Priok dan juga meninjau pelabuhan Merak untuk memastikan bagaimana kesiapan armada kapal dan juga memastikan bahwa memang masyarakat mendapatkan tiket sesuai dengan yang telah disediakan. Selain itu juga dari Menko AHY sendiri pun beberapa waktu lalu juga sempat mengunjungi BMKG tentunya untuk memastikan dan juga untuk meninjau bagaimana kondisi cuaca di sejumlah titik yang ada di Indonesia. Mengingat juga ketahui sendiri bahwa beberapa hari terakhir memang cuaca cukup tidak menentu, sehingga beberapa hal tersebutlah yang dilakukan oleh Menko AHY untuk memastikan bahwa peninjauan ataupun juga perjalanan dan kesiapan infrastruktur armada di momen libur Nataru ini berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Dan juga mungkin dan juga pemirsa, ini nampaknya memang tidak hanya dilakukan secara singkat gitu ya untuk dialog yang dilakukan antara Menko AHY dengan masyarakat. Beberapa kali Menko AHY bersalaman lalu juga membagi-bagikan misalnya adalah souvenir kepada masyarakat gitu ya. Ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa masyarakat nyaman dalam menjalani perjalanan di momen libur Nataru ini. Ini kita juga bisa saksikan secara bersama-sama bahwa secara simbolik tadi dari perwakilan KAI memakaikan begitu ya topi ala-ala masinis terhadap Menko AHY, menunjukkan kesiapan dari KAI untuk bisa melakukan angkutan Nataru di momen tahun 2025 ini. Dan kalau misalnya kita mendapatkan data juga, Yasmin dan juga pemirsa, dari KAI Daerah Operasional 1 Jakarta yang membawahi stasiun Gambir begitu ya. Di stasiun Gambir ini memang peningkatan tinggi, di mana pada hari ini ada 14.000 penumpang yang melakukan keberangkatan, lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa yang berada di angka 9.000 hingga 10.000 penumpang. Dan untuk kesiapan tiket pun juga dari pihak stasiun Gambir dan juga KAI Daerah Operasional 1 ini menyediakan tiket lebih dari 900.000 tiket, yang mana saat ini sudah terjual lebih dari 500.000 tiket. Tentunya ini menjadi salah satu simbol bahwa antusiasme dari masyarakat untuk melakukan perjalanan di momen libur Nataru ini cukup tinggi. Nah, ini bersama-sama kita akan menyaksikan Menko AHY akan melakukan seremoni secara simbolis, gitu ya, pelepasan kereta api Cakrabuana yang akan melakukan keberangkatan dari arah Jakarta menuju ke arah Purwokerto. Tentunya dari Menko AHY sendiri didampingi oleh jajaran KAI dan juga secara langsung berkomunikasi kepada pihak kondektur dan juga masinis dari kereta agar nantinya menjadi harapan perjalanan kali ini dapat berlangsung dengan aman sampai tujuan. Yasmin.
Ya, Amrina, berdasarkan pemantauan Anda di sana, fasilitas apa saja yang sudah disediakan oleh pihak KAI untuk menjamin? Ya Yasmin, maaf sekali terdapat gangguan suara di sini. Saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda dengan jelas dikarenakan mesin kereta api yang memang cukup keras di sini. Ya, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Geser Pak, garis kuning, tolong ya, garis kuning. Ayo dekat, ayo, garis kuning dari sini, garis kuning, geser ke, garis kuning ya. Iya, udah ada tandanya. Selamatan. Ya. Ya. Apanya jambak? Siap. Di sana Pak. Nah, situ jambak. Ya, Yasmin dan juga pemirsa, baru saja kita saksikan gitu ya secara bersama-sama momen di mana Menko AHY melakukan pelepasan dari keberangkatan salah satu kereta yang akan melakukan perjalanan di Stasiun Gambir, di mana untuk kereta yang melakukan perjalanan tadi ini adalah kereta Cakrabuana dengan tujuan dari arah Jakarta Stasiun Gambir menuju ke Purwokerto. Dan sesuai dengan yang kita saksikan, untuk pelepasan tadi dilakukan tepat pada pukul 10.50 dan tidak hanya tentunya disaksikan oleh Menko AHY saja, namun juga jajaran dari pihak KAI ini tadi pun juga turut menyaksikan proses pelepasan tersebut. Dan memang tadi sebelum adanya pelepasan yang dilakukan oleh Menko AHY, kita sempat menyaksikan ada perbincangan dan juga dialog yang dilakukan oleh AHY terhadap masinis dan juga kondektur kereta Cakrabuana tersebut, di mana tentunya dialog tersebut dilakukan dengan tujuan agar nantinya perjalanan kereta api jarak jauh Cakrabuana ini dapat dengan aman sampai tujuannya dan juga pemirsa. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukanlah pertama kalinya dari pihak AHY melakukan peninjauan di infrastruktur yang ada di titik yang ada di Jakarta, begitu ya. Bahkan sebelumnya pihak AHY sendiri pun juga telah melakukan survei atau juga peninjauan di sejumlah pelabuhan, misalnya Pelabuhan Merak, lalu juga Pelabuhan Tanjung Priok,
dan juga melakukan peninjauan ke BMKG juga, dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk tentunya memastikan bahwa infrastruktur yang akan digunakan oleh masyarakat di momen libur Nataru ini dapat digunakan dengan baik dan juga aman. Beberapa waktu lagi tentunya akan kita dengarkan juga secara bersama-sama nanti apa saja statement-statement yang akan disampaikan oleh Menko AHY begitu melalui sesi doorstop yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Kita akan juga dengarkan apa saja persiapan-persiapan yang akan mungkin bisa dilakukan pada hari ini. Yasmin. Ya, Amrina, berdasarkan pemantauan Anda sejauh ini, bagaimanakah fasilitas yang sudah dipersiapkan oleh KAI untuk menyambut para penumpang yang akan melakukan perjalanan? Ya, Yasmin, kalau kita melihat secara langsung tentunya apalagi di stasiun Gambir yang merupakan salah satu stasiun besar begitu, memang untuk fasilitas yang disediakan oleh KAI cukup lengkap dan juga cukup bisa memfasilitasi para calon penumpang begitu. Apabila kita berbicara terkait dengan bagaimana antisipasi lonjakan penumpang, ini memang dari pihak KAI pun menyediakan adanya kereta tambahan, Yasmin. Jadi untuk di KAI Daerah Operasional 1 Jakarta yang membawahi stasiun Gambir juga begitu menyediakan setidaknya ada 32 kereta api tambahan, dan secara total ada 1.700 lebih kereta api yang akan melakukan perjalanan di momen libur Nataru ini hingga nanti setidaknya pada tanggal 4 Januari 2025. Dan dari 1.700 total tiket ataupun juga total perjalanan kereta api yang disediakan, ini setidaknya sudah ada 900.000 tiket yang tersedia ataupun juga yang disediakan untuk mengakomodir para penumpang ini. Sementara dari 900.000 tiket tersebut telah terjual kurang lebih adalah sekitar 591.000 tiket. Ini menunjukkan bagaimana antusiasme yang memang cukup tinggi dari para penumpang terutama masyarakat di momen libur Nataru ini. Dan juga untuk hari ini sendiri di stasiun Gambir setidaknya terhitung akan ada 14.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ini meningkat dibandingkan hari-hari biasa yang biasanya berada di angka 9.000 hingga 10.000 penumpang. Yasmin, kita sebentar lagi akan dengarkan sesi doorstop dan juga bagaimana statement dari Menko AHY berkaitan dengan peninjauan hari ini. Baik, rekan-rekan media, selamat siang. Yang kami hormati, berikut kita akan mendengarkan keterangan kegiatan pada Bapak Menteri keterangan kegiatan pada hari ini Bapak Menteri Menko Infra yang kami hormati dan bersama Pak Dirut Kereta Api pada siang hari ini. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Hari ini saya melakukan kunjungan kerja sekaligus melakukan pengecekan lapangan di stasiun Gambir, Jakarta. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia KAI, Bapak Bobi Rashidin, beserta segenap jajaran PT KAI yang juga tadi sudah menyampaikan kepada kami beberapa isu strategis dan hal-hal yang bersifat lebih teknis dan operasional terkait dengan KAI, terutama dalam menyelenggarakan transportasi masyarakat di masa Nataru. Saya bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, khususnya Deputi Konektivitas Bapak Odo Manohutu dan Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Kereta Api Ibu Hermin. Tadi kami sama-sama berdiskusi, intinya adalah kami ingin meyakinkan bahwa transportasi multimoda
darat, laut, udara, dan tentunya termasuk kereta, kita benar-benar bisa hadirkan secara optimal untuk masyarakat. Dan tadi kami juga melepas kereta Cakra Buana dari Gambir ke Cirebon, sekaligus menyapa masyarakat yang senang menggunakan kereta dan tentu yang selalu berharap bahwa pelayanan kereta di Indonesia dimanapun itu benar-benar mengedepankan faktor keselamatan, itu nomor satu. Yang kedua tentunya ketepatan waktu atau on time performance, dan yang ketiga adalah kenyamanan. Ini yang menjadi kekuatan KAI selama ini. Oleh karena itu, termasuk di masa Nataru, kami ingin terus mendorong sekaligus berkolaborasi dengan KAI untuk bisa meningkatkan pelayanannya, terutama dengan adanya kebijakan diskon tarif 30%, dan ini ditujukan untuk kurang lebih 1,5 juta penumpang. Dan tadi juga saya mendengarkan penjelasan dari Pak Dirut bahwa dibandingkan dengan tahun lalu, ini juga ada peningkatan kurang lebih 8,5% frekuensi kereta api. Dan juga ada penambahan 3% kapasitas tempat duduk, sekitar 3,5 juta. Ini yang diharapkan bisa mengakomodasi meningkatnya jumlah perjalanan masyarakat selama masa Nataru. Tadi kami juga mendapatkan penjelasan bahwa harus kita antisipasi faktor-faktor teknis dan cuaca. Cuaca akhir-akhir ini memang perlu kita waspadai dan mitigasi. Kemarin kami juga mendengarkan penjelasan dari Kepala BMKG. Di wilayah Jawa misalnya kita harus terus waspada akhir tahun dan nanti Januari 2026 itu juga akan terjadi peningkatan curah hujan. Sekali lagi, faktor keselamatan kita dahulukan, tetapi ketepatan waktu juga tidak boleh kita abaikan. Bapak Ibu sekalian, kami juga sepakat bahwa ke depan kita ingin terus melakukan pengembangan, termasuk reaktivasi rel kereta di seluruh Indonesia. Hari ini kurang lebih KAI ini beroperasi di atas 7.000-an kilometer panjang rel kereta, dan targetnya sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin mereaktivasi hingga 12.000 kilometer rel kereta di seluruh wilayah. Ini yang juga mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan mobilitas dan transportasi masyarakat, termasuk barang dan jasa. Kereta barang ini juga menjadi salah satu prioritas karena biaya transportasi logistik juga sangat tergantung pada ketersediaan rel dan juga kereta-kereta barang. Untuk mengurangi beban di jalan raya, kita perlu memperkuat sektor transportasi kereta. Dan dengan ini kita harapkan ekonomi akan semakin baik, lebih produktif, lebih efisien, dan pada akhirnya masyarakat akan semakin senang. Demikian penjelasan dari saya simpulkan bahwa KAI sudah menggelar sejak tanggal 18 Desember yang lalu, posko sudah aktif 24 jam, setiap saat siap untuk melayani para penumpang, dan sampai dengan nanti kita prediksi ada tanggal-tanggal yang sangat padat, terjadi peningkatan peak season di bulan Desember maupun juga di Januari pada saat masyarakat kembali dari liburan Nataru. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya persilakan kepada Direktur Utama KAI. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media yang saya banggakan, sebelum tadi kami berjalan-jalan dengan Pak Menko untuk melakukan beberapa pengecekan, terutama itu juga melepas kereta Cakra Buana, itu relasi Gambir ke Cirebon, yang alhamdulillah kereta itu tadi penuh. Kereta itu penuh,
Dan kami laporkan juga ke Pak Menko dalam kesempatan pertama tadi bahwa pada saat ini okupansinya kereta-kereta KAI itu sudah mencapai 83%, dan diharapkan kita itu nanti akan mencapai puncaknya di tanggal 28 Desember dan arus balik di tanggal 3 dan 4 Januari. Kami laporkan juga beberapa aspek operasional. Tentunya beliau memesankan ke kami 3 hal pokok. Satu adalah masalah safety, masalah keselamatan, nomor 1. Nomor 2 adalah keprimaan dalam pengoperasian yang kita bisa lihat dari on time performance-nya. Yang ketiga tentunya mengutamakan keprimaan dalam melayani pelanggan. Beliau tadi juga kami utarakan beberapa aspek pengembangan strategis kami ke depannya, dan beliau sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu mendukung program-program strategis KAI ke depannya. Demikian. Terima kasih. Cukup? Silakan. Silakan rekan media yang ingin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Izin Pak Menko, Pak Bobi, Satria Pak dari investortrust.id. Izin Pak, tadi katanya juga ada cuaca ekstrim ya Pak, terkait cuaca ekstrim. Nah ini kira-kira ada mitigasi nggak ke depannya dari pihak KAI sendiri? Sebab kan kita tahu Semarang sering terjadi genangan air ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua kan tadi juga ada rencana jangka panjang untuk mereaktivasi jalur rel kereta api, dan ada jalur baru dan reservasinya. Nah ini titik-titiknya di mana saja Pak yang diprioritaskan? Terima kasih. Saya jawab dulu, nanti Pak Dirut bisa menambahkan tentunya, mengelaborasi. Tadi berdasarkan penjelasan Pak Dirut di ruang rapat terhadap, dan itu pertanyaan saya justru, di mana kira-kira yang paling perlu untuk kita antisipasi. Pertama ada faktor keselamatan di penyeberangan sebidang. Ini perlu pengawakan, perlu petugas yang meyakinkan tidak ada yang nerobos, kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan apalagi maut. Ini ada beberapa titik yang bukan hanya memang selama ini adalah formal dijaga oleh KAI, tapi juga seringkali ada jalur-jalur tertentu yang dibikin oleh warga. Nah ini juga perlu diamankan agar tidak ada satupun yang menjadi korban pada saat menyeberang atau nerobos padahal kereta sudah tidak bisa dihentikan. Namun terkait cuaca, benar, tadi juga kami berdiskusi, contohnya ada beberapa lokasi yang memang secara historis ini ada kerentanan terjadi bencana, termasuk banjir. Karena ada sejumlah lokasi yang punya tantangan atau ancaman banjir rob, misalnya di Jawa Tengah, di Semarang begitu, kemudian juga penurunan permukaan tanah, land subsidence. Jadi ada yang dilakukan oleh KAI secara internal, nanti Pak Dirut bisa menjelaskan bagaimana menjaga rel-rel agar tidak tergenang atau terdampak oleh bencana tadi. Tapi juga tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Deputi, tolong nanti sama-sama kita kawal dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi ini kolaborasi tentu Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Misalnya kalau ada sungai yang sudah mepet mendekat ke arah rel, maka harus ada upaya membuat tanggul ataupun melakukan engineering tertentu agar ya sungai tidak mengganggu dan membahayakan rel yang digunakan untuk kereta-kereta tadi dan yang lain-lain. Jadi artinya kami pantau terus, BMKG juga bisa terus memberikan update terkait dengan cuaca. Tapi secara umum KAI sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang kemudian bisa dijelaskan oleh Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Pak Menko. Jadi hanya menambahkan saja, ya itu ada, kita sudah mengidentifikasi daerah-daerah rawan yang kita sebut itu DAPSUS, daerah dalam pantauan khusus. Ya terutama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi itu adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini apa yang sudah kita lakukan itu adalah satu, tentunya kita memperkuat fondasi rel kita. Kita sudah menebar itu ada 183.000 meter kubik itu balas. Jadi batu kerikil gitu ya, batu kerikil
Yang kedua adalah kita melakukan peninggian dari trek juga. Itu ada di beberapa lokasi kita melakukan peninggian trek. Kemudian ada beberapa juga yang tadinya itu rawan terhadap sungai, kita juga telah melakukan penguatan terhadap rel kita dan menjaga rel kita itu tidak terdampak dari limpahan dari aliran sungai tersebut. Detailnya kira-kira begitu, Pak. Cukup? Baik, rekan-rekan media. Tadi terkait yang reaktivasi, sorry. Silakan Pak, reaktivasi jalur. Jadi reaktivasi jalur ini kita punya beberapa prioritas ke depannya. Satu adalah bagaimana jalur-jalur yang lama yang sekarang itu sudah crowded juga di lalu lintas kendaraan bermotornya, seperti itu kayak Cianjur ke Bandung. Itu dalam program kita untuk melakukan reaktivasi. Kemudian dari Bandung ke selatan, itu melewati Soreang ke Ciwidey. Itu prioritas pertama kita dulu, itu yang akan kita reaktivasi dulu. Trasenya itu adalah trasenya ground card-nya adalah ground card-nya KAI. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko dan Pak Dirut, rekan-rekan media, terima kasih. Sorry. Oh iya, sorry Mbak, sorry. Haus gua. Hola. Pasti. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama Menteri Koordinator Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang meninjau langsung kenyamanan setiap infrastruktur pemirsa di setiap titik keberangkatan penumpang, di mana pemerintah memastikan kesiapan sektor transportasi nasional kali ini pemirsa dalam menghadapi arus Natal dan Tahun Baru atau Nataru melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan juga BUMN. Di sini AHY juga menyampaikan pemirsa bahwa lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Nataru kali ini telah diprediksi sejak awal sehingga nantinya ada mitigasi risiko termasuk antisipasi kondisi cuaca menjadi perhatian serius untuk pemerintah. Dan pemirsa, demikian breaking news pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa karena Aisyah akan menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda telah tiba di stasiun Gambir. Periksa